Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persediaan. Apa itu persediaan? Itu merupakan suatu aktifan perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Apabila perusahaan bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan. Persediaan juga merupakan suatu pos-pos utama yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jadi, menurut pendapat saya, persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud dijual dalam suatu periode tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan-bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam satu proses produksi. Adapun jenis-jenis persediaan yaitu ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahan baku merupakan barang persediaan milik perusahaan yang akan diolah lagi melalui proses produksi, sehingga akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sesuai dengan kegiatan perusahaan. Kedua, itu barang dalam proses. Barang dalam proses adalah barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadi barang jadi, sehingga persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Jenis yang ketiga itu barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil proses produksi dalam bentuk final sehingga dapat segera dijual. Pada persediaan ini, besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan 1 menurut PSAK nomor 14 tahun 2007 itu menyatakan istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud memenuhi kriteria PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva. Itu 1, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kedua, dalam proses produksi atau perjalanan. Dan yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, klasifikasi persediaan menurut jenis perusahaan, yaitu dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif itu dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan fabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Sistem periodik atau fisikal yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga
pencatatan perpetual, di mana metode gabungan antara metode pencatatan perpetual dengan stock of name. Yang ketiga, ada penggunaan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross profit method and realization inventory method. Penyajian laporan laba rugi dapat dibuat dalam dua bentuk. Yang pertama ada all-inclusive concept of income atau disebut AICI, dan current operating concept of income atau COCI. Dari kedua metode tersebut, metode penyajian yang banyak mengandung kelemahan yaitu persediaan AICI. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat kita lihat dalam metode perpetual, yaitu kelemahan pada penentuan nilai dalam jumlah barang. Karena dengan metode pencatatan yang kontinu, ini berarti saldo persediaan setiap saat dapat diketahui. Sedang untuk metode stock of name atau periodic method, yaitu persediaan yang merupakan komponen cost of goods sold atau CGS. Untuk perhitungan kuantitas, persediaan yang dilakukan dengan stock of name tergantung dari kelengkapan data atau catatan yang diperhitungkan dalam barang. Untuk metode agregatif sendiri, dalam bentuk ini kesulitannya sama dengan yang dialami metode perpetual. Kalau dalam hal pembahasannya adalah masalah penentuan harga persediaan, dalam metode ini lebih tepat kalau penentuan jumlah dan nilai persediaan dikombinasi dengan stock of name. Selanjutnya yaitu metode dalam perhitungan persediaan. Ada 3 metode dalam menghitung persediaan. Yang pertama yaitu metode FIFO, first in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Jadi barang yang tersisa di persediaan adalah barang-barang yang terakhir dibeli. Yang kedua yaitu FIFO, last in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali dijual adalah barang yang terakhir dibeli dalam persediaan. Jadi metode ini kebalikan dari metode FIFO. Barang yang masih ada di persediaan adalah barang yang pertama kali dibeli. Metode selanjutnya yaitu metode rata-rata atau average. Dalam metode ini, persediaan barang dihitung berdasarkan nilai rata-rata pembelian. Ada 2 cara dalam menghitung rata-rata. Yang pertama, rata-rata sederhana, yaitu rata-rata yang ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari barang secara global. Yang kedua yaitu rata-rata tertimbang, yaitu nilai rata-rata per unit yang dibeli. 6. Alasan diperlukannya persediaan. 1. Dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan untuk memindahkan produk dari suatu proses ke tingkat proses lainnya yang disebut persediaan dalam proses dan pemindahan. 2. Alasan organisasi untuk memungkinkan suatu unit membuat jadwal operasinya secara bebas tidak bergantung dari yang lainnya. 7. Manfaat adanya persediaan. 1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. 2. Menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. 3. Mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasar. 4. Menahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. 5. Mencapai penggunaan mesin optimal. 6. Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap sedianya barang jadi tersebut. 7. Membuat penggadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaannya atau penjualannya. Untuk contohnya, berikut salah satu contoh perhitungan kasus persediaan secara perpetual. PT Sumber Rezeki melakukan penjualan dan pembelian persediaan selama tahun 2017 sebagai berikut. Pada tanggal 1, persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga 100.000. Bulan selanjutnya melakukan pembelian dan penjualan.
Berikut ini contoh penyelesaian dengan perhitungan metode FIFO. Yang dibutuhkan yaitu tabel dengan 3 kolom. Yang pertama kolom pembelian, yang kedua kolom penjualan, dan kolom persediaan. Pada tanggal 1 Januari, PT Sumber Rezeki memiliki 100 unit persediaan dengan harga 100.000. Ditaruh di kolom persediaan. Bulan selanjutnya melakukan pembelian unit sebanyak 300 unit dengan harga 120.000, ditaruh di kolom pembelian dan juga di kolom persediaan di bawah stok pembelian. Pada bulan selanjutnya melakukan penjualan unit sebanyak 100 unit, ditaruh di kolom HPP atau penjualan menggunakan persediaan awal, yaitu 100 unit dengan harga 100.000. Bulan selanjutnya melakukan penjualan unit sebanyak 100, ditaruh di kolom HPP atau penjualan dengan menggunakan persediaan selanjutnya yang seharga 120.000. Dari sini diambil 100, sisanya tinggal 200 unit dengan harga 120.000. Bulan selanjutnya melakukan pembelian unit sebanyak 100 unit dengan harga 130.000, ditaruh di kolom pembelian dan juga di kolom persediaan di bawah stok sebelumnya. Di sini saat ada pembelian di bulan selanjutnya 200 unit menggunakan persediaan lebih awal, yaitu 200 unit seharga 120.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 3 bulan 12 dengan total unit yang dibeli sebanyak 100 unit, yang dijual sebanyak 700 unit, sedangkan sisa stok yang tersedia sebanyak 200 unit. Sekian contoh perhitungan persediaan menggunakan metode FIFO. Mohon maaf bila masih